Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardina mudabbiril khalaiki ajmain. Ba'isir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Lihidayatihim wa bayani syara'iddin. Bidalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna darul akhirata lahiya hayawanu law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang kehidupan dunia. Bahwasannya hakikatnya hidup adalah ujian ataupun cobaan. Ketika seseorang kaya, dia dicoba dengan kekayaannya. Ia miskin, dicoba dengan kemiskinannya. Ia pintar, dicoba dengan kepintarannya. Ia bodoh pun, ia dicoba dengan kebodohannya. Ia sakit pun, dicoba dengan sakitnya. Ia sehat pun, dicoba dengan sehatnya. Tetapi sebagai seorang mukmin mempunyai konsep kehidupan dalam menyikapi semua itu. Ketika kita melihat kehidupan dunia yang begitu fana, terkadang seringkali seseorang terbuai oleh kehidupan dunia, oleh kesenangan hidup di dunia. Dari firman Allah dijelaskan bahwa hakikatnya dunia dalam surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna darul akhirata lahiya hayawanu law kanu ya'lamun. Bahwasannya dan tidaklah kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau ataupun tipu daya dan permainan. Sesungguhnya kehidupan di akhirat yaitu kehidupan yang sebenar-benarnya. Hadirin, bahwasannya dalam firman Allah tadi dijelaskan hakikatnya dunia yang ke satu lahwun, yaitu senda gurau ataupun tipu daya. Memang kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan dalam dunia tidak lepas dari kelelahan dan keletihan. Ketika seseorang terlalu mengincar dunia, terkadang menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai kehidupan, terlalu mencintai harta, maka seseorang itu harus siap dipermainkan oleh harta, harus siap ditipu dayakan oleh harta, harus siap ditipu dayakan oleh kehidupan dunia. Karena apa? Karena hakikatnya dunia yaitu tipu daya. Yang kedua, bahwa hakikatnya dunia adalah laibun, permainan. Ketika seseorang mempunyai keinginan, setelah mendapatkan keinginan itu, terkadang juga menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Takut dengan apa yang sudah ia dapatkan. Contoh, ketika seseorang menginginkan harta yang melimpah, ketika seseorang menginginkan jabatan yang tinggi, maka seseorang itu harus siap dipermainkan oleh harta itu, harus siap digelisahkan oleh harta itu. Karena apa? Karena hakikatnya dunia adalah permainan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita hidup di dunia tidaklah lama. Manfaatkanlah hidup di dunia sebagai tempat kita menanam untuk akhirat. Bahwasannya kita hidup di dunia akan diakhiri dengan mati. Setelahnya kita hidup di negeri ukhrawi. Kita hidup harus mempunyai konsep kehidupan. Kita hidup harus siap diatur oleh Al-Quran, harus siap diatur oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup tidak mau
diatur oleh aturan Quran, tidak mau diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis pun dibicarakan yang disebut juga hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi untuk menasehati Rasul, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ismasita fa innaka mayyitun." Hei Muhammad, hiduplah semaumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu, persilahkan hiduplah menurutmu dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya, di babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silahkan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal masita fa innaka majyun bihi. Kerjakanlah apa yang kamu mau. Kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa, fa innaka majyun bihi. Kau pasti akan mendapatkan balasan dari semua amal perbuatanmu. Wahbib masita fa innaka mufarrikuhu. Dan cintailah apa yang kamu cintai. Kau cintai hartamu, silahkan. Kau cintai hidupmu, silahkan. Kau cintai duniamu, silahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufarrikuhu. Kau pasti akan pisah dan meninggalkan apa yang kamu cintai itu. Jadi apa artinya buat kita? Ternyata setelah kehidupan ini kita akan merasakan kepada mati. Setelahnya kita mati, kita akan mendapatkan kehidupan di akhirat nanti. Maka jangan lupa pada mati, karena mati datangnya pasti. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasannya setiap makhluk yang mempunyai napas, bagi itu nabatat, baik itu jamadat, pasti akan merasakan pada mati. Batu sekalipun sebagai makhluk Allah pasti akan merasakan pada mati. Maka kita selaku makhluk manusia yang pasti akan merasakan pada mati, janganlah kita lupa pada mati. Apa sebabnya kita lupa pada mati? Karena manusia terlalu mencintai kehidupan di dunia. Karena manusia terlalu mencintai hartanya. Sebagaimana dalam firman Allah, dalam hadis qudsi pun dibahas, man ahabbal hayat faqad ahabbal mala, wa man ahabbal mala fala yudkarul mauta. Siapa orang yang mencintai kehidupan, maka dia mencintai harta. Siapa orang yang mencintai harta, fala yudkarul mauta, maka dia tidak akan ingat pada kematian. Jadi kesimpulannya dari pembahasan saya, bahwasannya bukan kita dilarang hidup di dunia, dilarang untuk mencari harta, bukan kita dilarang untuk mencari jabatan yang tinggi, tetapi hati jangan terlalu cinta pada kehidupan dunia. Hati jangan terlalu cinta pada jabatan, jangan terlalu cinta pada harta, karena semua itu adalah bersifat sementara. Dunia yang menimbulkan memperdayakan, yang tipu daya, yang mempermainkan. Maka manfaatkanlah hidup di dunia sebagai tanaman untuk akhirat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari kebodohan saya. Ungdur makola wala tangdur mankila khudma sopa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.